Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Permana Putra, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dengan jurusan Manajemen Bisnis dengan NIM 171031211110. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pokok-pokok pembelajaran pada mata kuliah Business Sustainability. Pembahasan yang akan saya bawakan terdiri dari 5 chapter. Dimulai dengan chapter ke-9. Pada chapter 9 ini menjelaskan tentang bagaimana mendukung proses perubahan dan pendorong komitmen karyawan. Selanjutnya pada chapter 10 saya akan membahas cara menentukan apa yang akan dibeli dan cara bekerja dengan pemasok. Pada chapter 11 saya akan membahas cara mendukung langkah melampaui kepatuhan dan efisiensi lingkungan menuju keberlanjutan. Pada chapter 12 yang akan dibahas adalah apakah dan bagaimana cara mempromosikan upaya keberlanjutan. Dan pada chapter ke-13 yaitu cara menghitung dampak lingkungan dan sosial. Oke, langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan pada chapter 9, yaitu yang dibahas pada chapter ini adalah bagaimana mendukung proses perubahan dan pendorong komitmen karyawan. Lalu ini adalah bentuk-bentuk kesalahan implementasi yang tidak perlu dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah spray and pray training. Banyak orang yang lupa apa yang diajarkan kepada mereka karena tidak ada cara terencana untuk menggunakan pengetahuan dengan segera. Beberapa ide disarankan sampai organisasi menerapkan cara yang lebih terstruktur untuk melibatkan staff. Lalu yang kedua adalah the big black hole, yaitu perusahaan melatih semua karyawan tentang keberlanjutan dan meminta karyawan untuk berbagi ide tentang tindakan yang dapat diambil organisasi. Ide-ide ini dikumpulkan, tetapi tidak ada proses untuk menilai mereka, menindaklanjutinya, atau memberi umpan balik kepada karyawan tentang mereka. Lalu yang ketiga adalah rose by any other name. Para karyawan justru memperdalam perlawanan atas konsep pencinta lingkungan. Yang selanjutnya adalah if you don't know where you going. Miscommunication antara seseorang bos dan manajemen puncak saat melewati dua koordinator keberlanjutan, sehingga keduanya merasa frustasi. Dan kesalahan yang terakhir adalah unrequited expectation. Pemilik perusahaan membuat karyawannya terlalu bersemangat tentang keberlanjutan, tetapi karyawan mulai pergi karena mereka merasa perusahaan tidak dapat berubah cukup cepat. Itu adalah 5 kesalahan implementasi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi 5 mekanisme utama yang mempengaruhi budaya. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah apa yang diperhatikan, lalu diukur dan dihargai oleh para pemimpin. Yang kedua adalah bagaimana para pemimpin bereaksi terhadap masalah yang penting atau darurat. Yang ketiga, kita harus mengetahui apa yang menjadi role model dari pemimpin itu. Selanjutnya keempat, kriteria untuk mengalokasikan hadiah dan status. Dan yang terakhir adalah kriteria untuk memilih, merekrut, dan mempromosikan bahkan memecat karyawan.
Selanjutnya, strategi yang bisa digunakan yaitu memperkenalkan konsep ini ke eksekutif puncak. Jika manajer puncak belum berpengalaman dalam hal keberlanjutan, nilai waktu yang tepat dan kemudian temukan cara terbaik untuk memperkenalkan topik tersebut. Perkenalkan konsep ini kepada eksekutif puncak karena Departemen SDM sering memasukkan fungsi pengembangan organisasi dan dapat memfasilitasi segi strategis dan operasional dengan manajemen puncak. Profesional SDM seringkali berada dalam posisi yang baik untuk memperkenalkan tren baru kepada manajemen senior dan cara memberikan artikel-artikel yang berisi keberlanjutan yang sedang tren dan mengundang manajemen untuk mengeksplorasikan secara global. Strategi yang kedua adalah konsultasikan implementasinya. Membantu meletakkan rencana yang memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Bahkan kesalahan yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan sustain bisa diprediksi mengubah kesalahan manajemen. Ini tidak mengherankan mengingat sebagian besar orang menerapkan sustain tidak memiliki pelatihan manajemen perubahan. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah menyelaraskan sistem sumber daya manusianya. Sistem sumber daya manusia memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku karyawan. Jadi, penting untuk memastikan bahwa sistem Anda mendukung perilaku yang Anda gunakan. Perusahaan yang menggembar-gemborkan kerja tim dan kolaborasi, misalnya seperti segera menemukan bahwa penilaian kinerja dan sistem penghargaan mereka yang terfokus secara individual merusak kolaborasi yang mereka coba tanamkan. Cara menyelaraskan sumber daya manusia ini dengan cara yang pertama orientasi, yang kedua seleksi, yang ketiga latihan, yang keempat ada komentar dan hadiah, lalu ada program hadiah, yang keenam program pengurangan transportasi, dan yang terakhir investasi dan dana pensiun. Selanjutnya, strategi yang keempat adalah model perilaku yang tepat. Tentu saja SDM harus memodelkan perilaku keberlanjutan dengan menerapkan saran di setiap bagian layanannya dan operasi kantor. Kalian juga harus mengatur tempo untuk pekerjaan atau kehidupan keseimbangan. Departemen SDM juga ditempatkan dengan baik untuk mengatur dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengukur manfaat. Mengukur manfaat pelajari bagaimana semua bagian bisnis memengaruhi kesehatan manusia, kepuasan karyawan, dan produktivitas karyawan. Tahukah kalian bahwa produk pembersih hijau dapat mengurangi ketidakhadiran yang terkait dengan asma dan sensitivitas terkait paru dan kulit lainnya? Tahukah juga kalian kalau bahwa pencahayaan alami dan praktik bangunan hijau lainnya dapat meningkatkan produktivitas? Lalu daftar berikut ini adalah daftar untuk membantu melihat peluang setelah dari 5 strategi tersebut, yaitu yang pertama, ukur produktivitas sebelum dan sesudah merombak di mana teknik bangunan hijau digunakan. Yang kedua adalah melacak ketidakhadiran sebelum dan sesudah step kebersihan beralih ke produk pembersih ramah lingkungan. Yang keempat adalah tanyakan kepada pelamar pekerja apakah mereka memahami inisiatif keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah bandingkan tingkat retensi Anda dengan organisasi serupa yang belum mengadopsi keberlanjutan. Selanjutnya kita masuk ke chapter 10, yaitu menjelaskan cara menentukan apa yang akan dibeli dan cara bekerja sama dengan pemasok. Selama 10 tahun terakhir ini, pembelian
telah berubah dari fungsi administrasi menjadi aliansi yang strategis. Tidak lagi cukup untuk mendapatkan produk tepat waktu dan harga semurah mungkin. Sekarang ini pembeli telah menjadi bagian integral dari pengolahan limbah, melindungi klaim produk dan mengelola seluruh rantai pasokan. Karena sekarang ini masyarakat sudah mulai itu tentang lingkungan, sudah care terhadap lingkungan. Lalu pembuatan tepat waktu membutuhkan lebih banyak keintiman hubungan dengan sejumlah kecil pemasok. Jadi pembelian hari ini kunci efisiensi, daya saing, dan citra. Selanjutnya, strategi yang dapat digunakan dari cara menentukan apa yang dibeli dan cara bekerja sama dengan pemasok. Strateginya ada dua, yaitu praktik pembelian dan proyek pembelian. Yang pertama adalah praktik pembelian. Praktik pembelian mencakup dari kebijakan, prosedur, dan sistem yang mendukung atau mendorong pilihan keberlanjutan. Ini adalah beberapa praktik terbaik yang lebih umum pada praktik pembelian, yaitu yang pertama, mengadopsi kebijakan pembelian yang berkelanjutan atau lebih disukai lingkungan atau EPP. Lalu cantumkan EPP. Yang ketiga adalah tanamkan bahasa keberlanjutan ke dalam RFP dan kontak. Lalu gunakan kontak layanan. Selanjutnya, Green Power, buat ini insentif dan daftar periksa. Selanjutnya yang terakhir ada penilaian siklus hidup dan biaya siklus hidup. Selanjutnya ada yang kedua adalah proyek pembelian. Proyek pembelian menetapkan kebijakan dan sistem. Departemen pembelian juga melakukan proyek perbaikan khusus, seringkali bekerja sama dengan departemen atau kelompok lain. Beberapa inisiatif yang lebih umum pada proyek pembelian ini adalah melakukan audit pembelian dan pengelolaan limbah. Lalu ciptakan pasar yang andal untuk produk yang ditargetkan. Selanjutnya, meneliti alternatif yang berkelanjutan untuk fungsi dan produk tertentu. Dan yang terakhir, bermitra dengan sebuah LSM. Selanjutnya kita akan membahas pada chapter 11 tentang cara mendukung langkah melampaui kepatuhan dan efisiensi lingkungan menuju keberlanjutan di banyak organisasi. Oke. Banyak organisasi atau departemen yang tugasnya menangani masalah lingkungan atau kesehatan dan keselamatan karyawan. Dalam operasi besar, terutama di bidang manufaktur, mungkin ada kesehatan ini yang terpisah. Beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Kualitas Lingkungan atau mereka yang bertanggung jawab atas limbah padat dan air limbah memiliki fokus lingkungan ini tertanam dalam misi mereka. Organisasi lain mungkin memiliki koordinator pencegahan polusi. Untuk siapa ini hanya satu peran. Beberapa organisasi memiliki grup penata gunaan produk. Praktis setiap organisasi memiliki seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatan di tempat kerja. Jika hanya untuk mengkoordinasikan pelatihan resusitasi kardiopulmoner dan untuk mempertahankan kotak pertolongan pertama. Bahkan perusahaan jasa dapat memiliki departemen urusan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa rintangan teknis untuk diatasi menurut para ahli.
Yang pertama adalah melampaui kebutuhan. Salah satu konsep pertama yang harus dipahami oleh para profesional EH dan S dan organisasi mereka adalah bagaimana keberlanjutan berbeda dalam bisnis seperti biasa. Banyak eksekutif yang tidak memiliki penerangan mungkin berasumsi bahwa jika organisasi yang mematuhi hukum, mereka telah melakukan dengan cukup. Yang lain mungkin menyadari manfaat dan pencegahan polusi dan efisiensi lingkungan hanya karena praktik seperti itu sering berfokus pada penghematan uang serta sumber daya lainnya. Dan bahkan pencegahan polusi dan efisiensi lingkungan dengan fokus mereka untuk melakukan yang lebih baik menjadi lebih hijau tidak dimulai dengan pemahaman tentang titik akhir atau dengan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi keberlanjutan, untuk meyakinkan manajemen, untuk melampaui efisiensi lingkungan dan memerlukan kasus bisnis yang kuat dan strategis. Selanjutnya ada jargon teknis. Lapangan itu dipenuhi dengan istilah-istilah yang mengintimidasi dengan begitu banyak suku kata sehingga mereka biasanya direduksi menjadi akronim, membuatnya semakin tidak jelas. Contohnya salah satu guru berkelanjutan nama besar berulang kali bersatu dalam pidatonya seperti istilah pengganggu endokrin, teratogen, dan mutagen. Seolah-olah ini adalah bahasa Inggris percakapan sehari-hari. Agar efektif, kerja lingkungan harus menarik dari jargon mereka untuk berbicara dalam bahasa bisnis sehari-hari, seperti pengambilan investasi, biaya asuransi, risiko bisnis, biaya per produk, absensi, premi asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kegiatan yang menyenangkan. Banyak organisasi meluncurkan tim hijau sukarela atau tim pencegahan polusi untuk memeriksa peluang lingkungan atau keberlanjutan. Terlalu sering tim-tim ini berakhir dengan fokus pada kegiatan merasa baik yang tidak memiliki kaitan dengan kebutuhan strategis bisnis. Selanjutnya yang keempat ada suara malapetaka, yaitu kebanyakan orang di masyarakat kita tahu bahwa kita melakukan kerusakan pada planet ini tetapi merasa tidak berdaya untuk melakukan banyak hal tentang itu, kecuali kalian bisa memberi mereka sesuatu yang berarti untuk dilakukan pada planet bumi ini agar tetap lestari. Selanjutnya ada menjadi kewalahan. Ini adalah rintangan yang salah satu tantangan abadi untuk bekerja di bidang keberlanjutan, merekonsiliasi semua masalah keberlanjutan global yang besar dengan rentang waktu kecil kita sendiri. Ada kecenderungan untuk ingin mengubah segalanya sekarang. Mungkin memang kita harus, tetapi itu tidak realistis. Mulailah dengan rasa prioritas yang jelas. Lalu ada lupa sisi sosial keberlanjutan. Ketika organisasi mulai bekerja pada keberlanjutan, mereka sering fokus pada aspek lingkungan dan mudah bagi para profesional atau pencegahan polusi untuk masuk ke dalam definisi sempit ini. Namun ingatlah bahwa keberlanjutan memiliki komponen sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah memiliki inisiatif keberlanjutan. Mungkin masalah yang paling berbahaya adalah kecenderungan kepemimpinan untuk mendelegasikan keberlanjutan kepada orang-orang lingkungan. Staf profesional atau pencegahan polusi mungkin bersemangat untuk mendapatkan tanggung jawab ini, tetapi dalam jangka panjang ini bukan tempat yang tepat untuk meninggalkan sesuatu pada titik tertentu. Keberlanjutan harus diintegrasi ke dalam seluruh organisasi. Jika kalian memiliki sistem manajemen lingkungan, kalian dapat menggunakannya untuk mendorong keberlanjutan ke bagian lain dari organisasi. Itu adalah beberapa rintangan teknis untuk yang diatasi oleh para ahli. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya adalah strategi yang dapat digunakan dari rintangan yang para ahli itu yang tadi.
strategi yang pertama yaitu dengan sistem manajemen lingkungan. Banyak organisasi baik bisnis manufaktur dan beberapa lembaga pemerintah sudah memiliki sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan bersertifikat ISO atau tidak, dia dapat menyediakan mesin yang kuat untuk keberlanjutan. Visinya adalah para pemimpin organisasi berkomitmen pada keberlanjutan sebagai prinsip dalam beberapa kasus rangka kerja spesifik seperti the natural step dapat dirujuk. Lalu analisis aspek lingkungan dan dampak. Dalam memeriksa dampak lingkungan dari kegiatan organisasi kalian dapat menggunakan kerangka kerja keberlanjutan sebagai struktur. Melakukan hal ini kemungkinan akan mengubah prioritas kalian. Lalu target keberlanjutan, setidaknya bagian lingkungannya. Memberikan apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai target dan tidak bisa dinegosiasikan untuk aktivitas manusia. Strategi yang kedua adalah sistem manajemen kimia. Bagian dari sistem manajemen bahan kimia yang efektif melibatkan kontrol pembelian. Beberapa organisasi telah menerapkan pendekatan apotek kimia, di mana ada satu lokasi di mana bahan kimia dibeli dan disimpan untuk didaur ulang kembali agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan jika dibuang dengan secara sembarangan. Selanjutnya adalah strategi yang ketiga adalah kimia hijau. Kimia hijau adalah bidang yang muncul yang mencari cara paling jinak untuk membuat produk kimia. Ini mempertimbangkan toksisitas produk sampingan serta produk dan efisiensi proses. Teknik ini dapat membantu jika Anda perlu meneliti metode produksi alternatif lainnya. Masuk ke chapter 12. Kita akan membahas apakah dan bagaimana cara mempromosikan dalam upaya keberlanjutan. Dalam bab ini, kita membahas masalah yang harus dibahas oleh Direktur Pemasaran dan Hubungan Masyarakat dengan Manajemen Puncak. Profesional pemasaran dan hubungan masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini. Mereka dapat membantu organisasi memahami bagaimana segmen pasarnya merasakan hal-hal seperti tanggung jawab sosial, perusahaan, dan lingkungan, dan mereka dapat membantu organisasi mengembangkan pesan yang menarik dan meyakinkan. Ada 9 masalah strategi yang perlu dinavigasikan untuk menghindari jebakan terbesar. Yang pertama adalah apakah ada yang namanya pemasaran hijau atau keberlanjutan. Bagi sebagian besar orang, masalah lingkungan merupakan kebutuhan sekunder mereka. Masalah yang dihadapi oleh konsep pemasaran hijau adalah bahwa sangat sulit untuk menargetkan segmen pasar tersebut. Akan lebih baik berpikir tentang keberlanjutan sebagai bagian dari pesan pemasaran dan hubungan masyarakat. Buat cara yang berbeda untuk mendekati dunia. Selanjutnya ada, akankah kalian go public dengan upaya keberlanjutan Anda? Sulit untuk memutuskan apakah Anda harus mempromosikan upaya keberlanjutan. Banyak organisasi yang menyimpan untuk waktu yang lama sampai mereka memiliki hasil laporan yang signifikan. Selanjutnya yang ketiga ada, apakah Anda memasang label hijau atau keberlanjutan pada satu produk atau ke semua produk. Jika memutuskan untuk mempromosikan upaya dan fitur keberlanjutan produk, maka harus melakukannya. Putuskan apakah ini berlaku untuk semua produk Anda atau hanya sebagian saja. Yang keempat ada, apakah Anda menjual ke satu segmen pasar atau membujuk semua orang untuk memilih opsi keberlanjutan. Di Amerika Serikat, Rupert Greencoat melacak pandangan lingkungan. Ia telah mengidentifikasikan 5 segmen pasar yang berbeda. Yang pertama adalah the true blue green, yaitu segmen 10%, yaitu pecinta lingkungan yang bersemangat. Lalu segmen yang kedua adalah the greenback, segmen 5%, bersedia membayar sedikit lebih banyak atau sedikit lebih
kesulitan untuk mendapatkan produk yang disukai lingkungan. Lalu ada Sprout yang merupakan sepertiga dari populasi Amerika, bersedia untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan atau membeli produk hijau, tetapi hanya jika untuk membutuhkan sedikit usaha keras yang ekstra. Selanjutnya ada segmen yang keempat, grocer, segmen 15%, tidak merasa bahwa individu dapat membuat banyak perbedaan. Dan yang segmen yang terakhir adalah basic brown, yaitu sisanya 37%, sama sekali tidak yakin bahwa masalah lingkungan itu serius. Jadi pada masyarakat ini masih banyak yang tidak sadar akan terhadap lingkungan. Dan yang masalah strategi yang terakhir adalah bagaimana kalian membingkai pesan. Kalian dapat menjual produk hijau ke basic brown. Anda hanya perlu menemukan kiat yang tepat. Kiat yang pertama adalah untuk sebagian besar populasi. Anda harus menjaga pesan tetap sederhana. Yang kedua, gunakan kredibilitas orang lain untuk menjamin produk Anda jika memungkinkan. Dan yang terakhir adalah jadikan fitur hijau sebagai prioritas sekunder untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada strategi yang dapat digunakan. Strategi yang pertama adalah community based social marketing, mencakup 3 langkah. Langkah yang pertama adalah permintaan komitmen, dorongan atau pengingat untuk menindaklanjuti komitmen dan memperkuat norma sosial baru. Yang kedua ada cause related marketing, yaitu pemasaran yang berhubungan dengan penyebab, seringkali lebih terkait dengan masalah sosial daripada lingkungan. Itu terjadi biasanya melalui kemitraan organisasi nirlaba dan organisasi nirlaba dengan perusahaan mempromosikan produk mereka untuk mengumpulkan uang untuk upaya organisasi nirlaba. Strategi yang selanjutnya ada labeling, certification, dan standar. Label dapat sangat membantu untuk memproduk konsumen, dan ada sejumlah sistem perlabelan yang sudah ada. Jika ada di sektor Anda perlu melibatkan kelompok multi stakeholder untuk menentukan standar karena kebanyakan orang terbiasa dengan perlabelan produk. Kami hanya akan mencantumkan beberapa label terkait keberlanjutan yang lebih umum di bawah ini. Perlabelan paling efektif jika labelnya sederhana, jelas, dan dihormati. Selanjutnya ada stakeholder involvement. Keterlibatan dan transparansi para pemangku kepentingan adalah prinsip keberlanjutan yang penting, dan PR dapat berpartisipasi dalam perencanaan atau menjalankan tugas terkait karena siapa saja dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan. Anda perlu cara untuk mempersempit bidang. Anda ingin memastikan untuk menyertakan orang atau perwakilan dengan minat kuat sehingga Anda tidak menjadi buta. Di sisi lain, Anda tidak dapat melibatkan semua orang. Selanjutnya ada sustainability reporting. Demikian pula dengan PR sering terlibat dengan laporan pemegang saham dan laporan non-keuangan lainnya, termasuk laporan keberlanjutan. Sebuah survei dari PricewaterhouseCoopers menemukan bahwa 66% memasukkan keberlanjutan dalam laporan tahunan mereka. Sementara 37%-nya itu menyusun laporan keberlanjutan terpisah. Jelas kecenderungan tren menuju laporan keberlanjutan yang lebih lengkap ini sedang tumbuh. Lalu 16% dari laporan tersebut adalah 16% direncanakan untuk bergerak ke arah ini dalam waktu dekat. Selanjutnya ada market transformation. Instansi pemerintah dan organisasi nirlaba biasanya kurang tertarik untuk memasarkan apa yang mereka lakukan dan lebih tertarik untuk menciptakan pasar lebih banyak produk keberlanjutan. Mereka ingin mengubah seluruh sektor meningkatkan standar untuk semua. Selanjutnya adalah pembahasan chapter yang terakhir, ada chapter 13 yang membahas tentang
Cara menghitung dampak lingkungan dan sosial. Semakin banyak analis akuntansi dan keuangan diharapkan untuk mengembangkan metrik dan kerangka kerja keputusan untuk kinerja sosial dan lingkungan. Ada juga peningkatan signifikan dalam sejumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan atau tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun akuntansi keuangan telah distandarisasi selama lebih dari seabad, belum ada praktik yang diterima secara umum untuk mengevaluasi kinerja sosial dan lingkungan. Inisiatif laporan global yang dikeluarkan oleh Koalisi untuk Ekonomi Bertanggung Jawab Lingkungan (CERES), nama organisasinya itu, telah berupaya memberikan pedoman untuk laporan tersebut. Namun, kegunaan kerangka masih dipertanyakan dan sampai terjadi standarisasi yang tepat, profesional keuangan dan akuntan harus menyelesaikan sejumlah masalah yang pelik. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mesti diketahui dalam konsep akuntansi dan keuangan sustainability. Yang pertama adalah tidak ada cara yang diterima untuk mengukur kinerja sosial dan lingkungan. Yang kedua adalah metode akuntansi tradisional salah menangani aset alam. Selanjutnya ada alat keputusan keuangan saat ini yang tidak dapat dengan mudah memperhitungkan resiko atau manfaat tidak berwujud. Dan yang terakhir ada potongan harga meremehkan kebutuhan generasi masa depan dan dampak jangka panjang. Strategi yang dapat digunakan yaitu yang pertama mengembangkan kerangka kerja metrik dan melaporkan hasilnya. Yang kedua adalah menentukan apa yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah mengembangkan alat keputusan untuk membantu dan mengelola pertukaran yang tidak terhindarkan. Lalu jenis kerangka kerja dari akuntansi dan keuangan sustainability. Kerangka yang pertama adalah the natural step, yaitu langkah alami yang didasarkan pada ilmu-ilmu fisika dan melakukan pekerjaan yang baik untuk menggambarkan pelestarian lingkungan dengan hanya mengangguk cepat ke ranah sosial ekonomi. 4 prinsipnya atau kondisi sistem dapat memberikan cara yang berguna untuk mengatur aktivitas Anda dan juga menyerahkan target akhir untuk metrik Anda, karena kerangka kerja diciptakan oleh para ilmuwan. Selanjutnya ada triple bottom line atau 3ES. Banyak perusahaan telah berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan atau apa yang sering disebut triple bottom ES, yaitu ada ekonomi, sosial, dan lingkungan atau 3ES. Itu adalah presentasi dari saya yang terdiri dari 5 chapter. Mohon maaf atas kekurangannya, karena banyak sekali kekurangan karena saya ini masih belajar. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang banyak tadi, karena saya grogi juga. Ya, sebagai penutup, ini ada satu quotes dari Warren Buffett. Hal terpenting yang harus Anda lakukan ketika berada di dalam lubang adalah berhenti menggalinya. Bisa diartikan sendiri. Terima kasih. Salah hilap saya mohon maaf. Saya Farid Parmana Putra. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.